itu salah. Jadi kalau saya lihat, lain nggak perlu lihat di wanita. Kalau misalnya Ustaz kurang cantik, nanti cari satu lagi. Karena normal itu. Karena kapasitas wanita di pria dibanding pria lebih banyak wanita. Maka wanita yang benci poligami, baca hadis, dia telah murtad. Dia nggak senang kepada hukum itu, dia murtad. Dia nggak senang suami dia kawin, itu nggak masalah, dia dosa aja. Kalau dia katakan hukum itu salah, maka dia telah keluar dari Islam. Capek jadi wanita. Jadi wanita itu harus punya jiwa sedekah, suka berbagi. Ya. Kita udah punya, suka membagi bagi. Itu yang terjadi. Allah. Ini mungkin ada nanti istri yang larang suami datang ke Kupinanggro, kagak boleh lah kolong. Enggak, jangan takut wanita. Kalau takdir Allah suami enggak nikah, walau dipaksa enggak. Tapi yang agak-agak alergi dikit, itu mungkin 2, 3, 4 mungkin ya kan. Udah, wallahu a'lam. Jadi itu dijaga. Ada ngerti lu saya ngomong tadi? Nanti kerjai 2 kelinci atau garuda sampai muntah, ngerti ya? Apa? Tanya ibu-ibu nih. Keluar mani, nggak pernah mereka hadapi. Dan ada udah meninggal nggak pernah hadapi. Apalagi wanita kesalahan di praktik sunat, karena sunat yang terpotong klistorisnya bukan kulitnya, kayak kita wanita. Tapi rata-rata di sunat dipotong itunya. Badannya walau kecil, segede kacang hijau, dibengkokin pisau sudah kuat di akar-akar dulu. Maka wanita pas kita pasang kabel satu lagi, kabel satu hilang, dia nggak mancar-mancar api. Makanya kita harus pandai untuk menggali kabel, ngerti ya? Allah Alam. Tengku mau bertanya, bagaimana pendapat Tengku tentang penyakit ain? Mohon penjelasan. Penyakit ini di akhir zaman banyak. Sekarang di Eropa ada. Timur Tengah ada, yaitu penyakit Ain. Mereka menggunakan sihir yang efeknya lewat mata. Bisa-bisa orang buta dengan dilihat. Tapi jangan takut, baca ayat 102 surah Al-Baqarah, bahwa tidak akan terjadi mudarat kalau bukan izin Allah. Nggak usah takut. Percaya, tawakal, ibadat, insya Allah nggak kena. Jarang itu. Ada, peluru aja belum tentu kena. Padahal yang tembak saya misalnya sniper hebat. Pas dia tembak, kebetulan datang tawon, diketok kepala dia, nggak kena, saya aman, ngerti ya? Udah pertanyaan yang langsung, siapa lagi cepat? Tadi sini lu, kanan lu, siapa? Siapa kanan yang udah tunjuk tangan tadi? Halo Bandung, siapa? Ustaz, lihat film tuh boleh Ustaz, supaya kita ngerti pengalaman? Jangan. Karena kalau kita lihat film itu, malah pikiran kita rusak. Itu dosa karena gangguan pikiran. Itu kalau kita lihat film itu, saya waktu kecil pernah lihat dulu. Lagi-lagi salat, itu nampak kadang-kadang. Bukan sajadah nampak. Gangguan pikiran. Habis itu kejadian lagi kita, nyomuluh je sore. Gitu tu bayang. Tambah rusak lagi, ngerti ya? Dia kan, orang makan apel situ pir, situ anggur. Kita yang ada ubi. Ubi ini akan enak kalau dinikmati. Makan lemak, enak dia. Jadi lupakan apel, pir, anggur, maka ubi enak. Tapi ketika nampak apel, nampak anggur, nampak pir, ini ubi nggak enak lagi. Lah namanya ubi. Jangan begitu. Jadi nikmati dengan seksama, semua jadi enak. Nggak percaya, nasi aja lagi dikunyah, coba rasakan. Ngomeh tak buyung. Gitu, ngerti ya? Itu cara menikmati, ngerti ya? Dah, tahu no? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama, katanya kalau melipat-lipat baju dan memakai celana ataupun sarung yang berlebihan itu makruh. Apakah benar seperti itu, Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keadaan sembahyang? Kan katanya kalau ada yang kurang-kurang pada makmum ditanggung oleh imam. Misalnya imam itu dahuluan memang batal,
Kemudian makmumnya banyak yang kurang-kurang juga, itu bagaimana semuanya? Apakah kita parah atau tetap ikut imam? Yang dua. Yang ketiga, misalnya katanya di dalam, misalnya dalam masjid ada sebuah imam, tetapi imam itu tidak sembahyang itu tidak secara tumakninah. Apakah kita masih bisa mengikut imam tersebut itu? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dan kucing ini di Pak Raju. Udah, ini makruh benar, benar. Tidak mulia begitu. Bahkan ini dipandang wanita haram. Saya tampilin haram. Tapi itu pada pendapat kuat. Saya untuk masalah aurat berpegang pada pendapat dhaif yang Syafi'iyah. Karena saya ngajar wanita begini. Kalau yang pernah ke pesantren begini. Enggak, saya pakai tirai. Karena memang sudah pernah saya coba pakai tirai, gagal. Konsennya kurang. Dan saya sudah pengalaman pakai tirai waktu di pesantren ngajar. Udah, kita sibuk ngajar kubah-kubah bawah. Kita tanya, nampom, mupom, dia cari kutu di belah sana. Ada yang tulis surat cewek lagi kok dulu itu. Itu kejadian. Jadi atas pendapat dhaif begini boleh halal. Nanti asal jangan saya perhatikan satu persatu tren itu jadi haram. Nanti lihat serampang begini normal halal. Nanti ya. Nah, jadi nggak boleh begini, nggak mulia. Kemudian kalau itu memang kultur wilayah maka tidak makruh. Kita kesan ini sarung, ini kan pakaian Islam. Bukan, ini pakaian Bengali ini. Kalau nggak percaya coba buka YouTube. India tangkap ular, semua pakai sarung. Dan sarung dulunya semua merek India, sekarang udah ada Mangga Wadimor. Cuma ini identik dengan gamis Arabi, maka jadilah sarung pakaian beradab. Turki, anak-anak saya ngaji di Turki, pakai jas mereka ngaji. Jas, tiap hari jas. Baju sampai 3 lapis, jas, kemeja, rompi, jas. Begitu keadaannya. Jadi menurut kultur wilayah, tapi nampak begini tidak mulia cowok. Tapi karena saya model berserak dikit, kerpa bejut, enggak tahan kok pakai kancing-kancing sini. Sepatu tuh kok baru saya beli, itu saya jalan lu ke rumput cari kotor, lap lu supaya kotor. Malah itu ipatu mengkilat. Itu tandanya waktu sekolah jarang masukin baju ke dalam, betul itu. Model kurang-kurang rapi begitu ya. Udah itu. Yang kedua, imam udah luan batal. Kekurangan makmum ditanggung imam. Enggak. Kalau makmum nggak baca Fatihah nggak ditanggung imam. Kekurangan yang dimaknai adalah kekurangan yang sunat-sunat ditanggung. Kalau imamnya nggak sah, makmum-makmumnya nggak sah. Kok dia tahu? Kok dia tahu makmum-makmum nggak sah. Tapi karena dia tidak tahu, maka imam itu jadi dosa. Jadi kalau ketemu imam begitu bagaimana Ustaz? Diparah atau diikut? Bodohlah kita naik mobil rusak. Naik mobil rusak, nggak sampai kalau semuanya sare udah mandek. Maka oleh sebab itu, kalau imam salah nggak usah ikut. Tapi nggak enak perasaan Ustaz. Kita lawan. Jangan mulia manusia kalah Allah, keluar aja. Tapi keluar pun nggak boleh kalau kita nggak batal. Salat aja sendiri. Nanti orang tanya, kok cepat kali pegang perut aja. Apakah roh kebakaran atau main roh? Nggak nanya lagi orang, ya kan? Nah, udah habis ya. Jawab. Tengku saya mau boleh tidak menyentuh Al-Quran yang ada terjemahannya walaupun keadaan tidak suci, dan apakah hukum menyentuh Al-Quran tanpa wudu? Kalau Quran translate, setengahnya Quran, setengahnya Latin, itu boleh pegang. Boleh bawa. Dan bawa Quran dalam keadaan junub, dalam tas, itu tidak dianggap membawa Quran. Tapi dianggap menanggung. Kita ambil Quran, kita lagi junub atau wudu, kita nggak ada wudu, kita tarik dengan lidi dan menindih lembar Quran, tetap haram. Jadi kalau nama mata benda tak masalah, kalau translate tak masalah. Tapi jangan sentuh di Arabiknya.
pegang secara keseluruhan, atau buka begini nggak ada wudhu, kita baca tak masalah, ngerti ya? Kalau Al-Quran sudah rusak atau robek, lebih baik dibakar atau bagaimana Ustaz? Lebih baik dibakar. Dan mulianya setelah dibakar itu kertas ditanam, atau dihanyutkan ke laut juga boleh. Nggak boleh buang ke tong sampah, murtad hukumnya, bukan dosa. Ada ya? Tapi di pesantren Syafi'i itu Ustaz banyak kali Quran berserak. Berarti tengkunya pantengong sekaligus sama muridnya. Ngerti ya? Kok kasar kali Ustaz? Supaya ingat Ustaznya, bukan sepele itu Quran. Apa hukumnya membaca Quran sambil merokok ataupun sambil makan? Tidak mulia. Kalau itu pelecehan bisa murtad, tapi tidak mulia itu. Tadarus kita. Alif Lam Mim. Nggak boleh gitu. Dan seyogianya itu haram, pendapat sebagian ulama. Apakah hukumnya membuka Quran dengan memakai air liur? Tidak mulia. Hukumnya makruh karena akan menyebabkan buruk Quran. Tapi kalau nggak pakai air liur nggak bisa Ustaz, tetap kena hukum makruh. Bolehkah bagi orang junub dan haid memegang dan membaca Quran? Itulah pembahasan kita hari ini. Tidak boleh, ngerti ya? Jadi yang bilang boleh itulah yang kita bantah. Udah? Ada lagi yang langsung? Ada? 1, 2, tunggu dulu ya. Saya baca ini dulu. Assalamualaikum Tengku. Misalnya kita nikah di masjid, tetapi di bawah undangan kita buat not untuk melarang agar tidak hadir berhalangan. Jika berhalangan orang tersebut datang, apakah kita berdosa? 0. Enggak buat pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia itu masalah pribadi. Masalah pribadi dia harus ngerti hukum. Dia datang ya dosa. Datang dia dosa. Kalau dia datang ya dia di luar masjid. Dan masjid itu beda-beda. Kalau di Aceh Utara itu bidang masjid segini. Itu yang diniat masjid paling 3 tiang. Belakang teras nggak niat. Maka itu yang belakang nggak apa-apa. Tapi di Banda Aceh diniat masjid kadang-kadang sampai tangga-tangga masjid. Ini capek ini, ngerti ya? Nah, jadi tergantung batas masjid. Udah, sambung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, mungkin banyak juga terjadi yang saya lihat di masjid. Ketika imam rukuk, kita masuk posisinya Ustaz. Langsung Allahu Akbar kita ikut rukuk. Itu kan yang saya pelajari sah rakaat tersebut. Nah, sedangkan dalam Islam, dan dalam sholat Al-Fatihah itu wajib. Jadi itu apakah ditanggung Al-Fatihah kita sama imam atau gimana Ustaz? Sekian, assalamualaikum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak baca Fatihah kitab. Lalu ada hadis, man adraka ruku'an adraka raka'atan. Siapa dapat rukuk dapat 1 rakaat. Udah ketubruk ini hadis. Tidak. Kalau posisi imam lagi berdiri, dia wajib baca Fatihah sesempat dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar dari imam. Berarti dia sempat baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wajib baca segitu. Kalau dia nggak baca segitu, lalu ia langsung pas dia Allahu Akbar dia baca iftitah. Imam rukuk, dia haram rukuk sebelum habiskan waktu yang sudah dia gunakan untuk iftitah tadi, dia baca Fatihah. Baru boleh rukuk. Udah, itu belum. Kemudian kalau datang imam rukuk, kita langsung rukuk. Betul itu. Allahu Akbar, saya salat berdoa ikut imam. Allahu Akbar, langsung rukuk. Udah, tadi Allahu Akbar takbiratul ihram, sekarang Allahu Akbar rukuk. Sempat bersama dengan imam sembari yang ditanya tadi. Imam nggak ada tumakninah, nggak sah salat. Kita pun nggak sah rakaat kalau tidak sembari imam 1 subhanallah. Kadar 1 subhanallah, 1 subhanallah, imam subhanallah misalnya dia baca sempat bersama kita. Itu dikatakan dapat 1 tumakninah, baru sah jadi 1 rakaat. Ngerti ya? Itu pengecualian. Ya. Jadi apakah Fatihah makmum ditanggung imam? Tadi wajib baca Fatihah. Kok diukuk kok nggak baca? Itu karena sudah dapatnya terlambat di rakaat selanjut wajib baca. Nggak tiap hari, ngerti ya?
Alhamdulillah, 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 surprise. Hari ini celengan GKU 1.359.500. Ini rekor muri untuk saat ini ya. Udah? Ada lagi tadi siapa? Ya silakan. Kasih mikrofonnya. Ada beberapa pertanyaan lagi setelah ini selesai. Ibu ada lagi cepat nanti waktu habis baru datang pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi saya mau nanya, tadi saya pernah mendengar kata Imam Al-Ghazali katanya kalau kita dipukul diejek boleh balas. Sedangkan yang saya tahu bahwa Rasulullah ketika diejek dipukul tidak pernah membalas. Dan kedua, jika kita melihat orang tua kita bertengkar, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Apakah kita diamnya atau kita menasihatinya atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Imam Ghazali, kita dipukul, diejek boleh balas. Sedangkan Rasulullah tidak pernah balas. Itu cerita kita dengar. Itu cerita yang kita dengar. Tapi kalau kita dengar cerita komplit, Nabi doakan celaka ke orang aja ada. Yaitu di doa kunut. Dan ada ayat di Az-Zukhruf kemarin pengajian di kami tentang kerasnya Nabi terhadap mereka di awal Islam. Jadi ketika kita baca ayat 125 surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa bil mau'idatil hasanah, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan cara mengingatkan yang baik. Seolah-olah kayak Tengku Jin ngomong itu kasar. Tidak, itu ayat mensoh. Di awal Islam semua persuasif. Setelah Islam kembang, tegas. Turun ayat 73 At-Taubah. Ya ayuhan Nabi jahidul kufara wal munafiq waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangi kafir dan munafik dan keraslah terhadap mereka. Kalau Nabi nggak balas dipukul, nggak ada perang. Nabi haji wada, baru diberitahu sahabat, ya Rasulullah, ada seorang kafir di pintu Ka'bah, penggal dia, bukan balas. Belum dipukul dan disuruh penggal, karena bisa nanti terjadi pembunuhan, disuruh penggal langsung. Jadi itu ada estafetnya. Jadi penceramah ini kan ada yang diceramahi ini untuk persuasif, ini. Kadang-kadang mereka nggak berani jelasin yang itu, takut dituduh radikal. Kalau dituduh radikal nanti nggak ketemu lagi bantuan badan daya, begitu misalnya. Apa hukumnya kita menikahi anak paman? Bagus, supaya hartanya semua untuk kita. Sedangkan dia bisa jadi wali nikah kita ketika ayah paman dan kakek sudah tiada. Wali-wali sah-sah. Saya punya paman, adik ayah saya, atau Pak Wa, abang ayah saya, misal. Saya nikah sama anak beliau. Jika anak beliau mau nikah, dia bisa angkat saya jadi wali dia, sah. Yang nggak boleh yang langsung. Kalau udah bertindih tak masalah. Nah, wali-wali, ada wali yang jauh. Anak saudara kakek-kakek kita misalnya. Lalu cucu-cucu dia kan masih wali ke kita, sah. Ngerti ya? Jadi wali satu sisi pandang, sah nikah satu sisi pandang. Yang langsung ada apa sih? Ada satu, dua. Udah, bagi mikrofonnya. Assalamualaikum Tengku, lon nak tanya perbeza antara muhrim dan mahrum. Udah. Pokok bahkan tepeh wudu adik kakak kandung hana batal, dan tepeh dengan istri suami batal. Kita dengan kakak dan adik tidak ada pikiran nikam. Kalau sama istri pikiran menikam dia ada. Jadi itu kok kotor tak cocok untuk wudu, maka diharamkan. Kita ketemu adik, ada rencana tidur dengan kakak sama adik? Enggak, tapi kok sama istri? Jadi istri itu mazinah syahwat, tersentuh mazinah syahwat itu porno. Makanya kata lu, ini kesentuh mama, sur kita, berarti sakit anak tuh. Ngerti ya?
Itu sebabnya. Pebetul tengku berhubungan suami istri sunnah berwuduk dan kiban wuduknya tengku punah batal. Batal. Ini begini, kita makan ketan. Udah lo, kita makan ketan. Jadi pembungkus ketan itu kan dari daun pisang ini digunting. Ada kain kertas layangnya digunting, kemudian kain kuningnya, kemudian dipakai apa lagi itu namanya? Sudung. Sudung lagi. Udah apa sudung itu? Ada makan sudung tidak? Kan engkau nggak bawa pakai daun pisang, pakai talam aja. Enggak mulia. Maka pembungkus ini membawa selera. Begitu juga wudhu. Mengundang cinta Tuhan, ridha Tuhan terhadap kita. Bungkus semua itu, walau kita nggak makan wudhu. Betul. Wudhunya batal. Ya kain tudung tadi dibuka. Karena nggak makan kain tudung, yang kita makan ketan. Ngerti ya? Nah, begitu juga rumah kita cat supaya indah. Kecuali rumah saya cat abu-abu. Warna semen sampai sekarang Udah. Udah, satu lo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Mengikut dengan wudhu dan tayammum. Bila mana seseorang ingin berwudhu, cuman di anggota wudhu luka dan diperban. Mana yang lebih afdal kita ambil? Sebagai pengganti wudhu langsung kita tayammum. Dan sebahagian kita nanti tayammum setelah kita ambil wudhu, atau tidak tanpa wudhu langsung tayammum. Di antara keduanya mana yang lebih afdal? Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, SOP yang benar yang dibagi buku di rumah sakit itu salah. Jadi dengar baik-baik, silap kacau. Namanya sahib jabirah. Orang yang memakai perban. Orang yang memakai perban tidak lagi ulang salatnya apabila A. Perban bukan atas anggota tayamum. Udah. B. Perban tidak lebih dari kebutuhan. C. Perban atas keadaan suci. Kalau perban di anggota tayamum, perban lebih kebutuhan, perban di atas tidak suci, maka salat wajib ulang, prosedur wajib kerjakan. Contoh, saya luka sini. Udah. Makanya di perban setengah muka. Saya wudhu, wajib cuci muka setengah. Lalu untuk ini, ambil air, lembabkan tangan, basuh. Kemudian untuk di bawah ini, tayamum lagi. Sudah keringkan, tayamum muka, tayamum tangan. Kemudian baru lanjutkan cuci tangan. Ini prosedur SOP. Tapi pekerjaan demikian wajib ulang salat karena kurang wudhunya berada perbanyak di anggota tayamum. 2. Perban di perut. Saya mimpi basah. Udah. Maka saya harus melakukan bersuci. Bersuci mandi. Untuk di perut ini enggak kena air. Lain kena air. Karena memang bisa. Untuk di perban sudah saya buat sedemikian rupa, saya perban supaya jangan masuk air. Dilap. Setelah dilap, tayamum kerjakan. Sapu muka, sapu tangan untuk yang di bawah ini. Besok, adakah wajib ulang salat saya? Kalau perban ini diletakkan tidak atas suci, maka wajib ulang. Kalau perban ini berlebihan, terlalu besar, wajib ulang. Saya pernah luka, masih sampai saat ini. Pernah masuk rumah sakit, luka. Jadi, saya buka semua perban, saya wudhu dulu. Karena perbannya bukan dibuka di kaki. Saya wudhu, setelah wudhu, saya suruh pasang perban. Nah, itu perbannya pas-pasan, misalnya lukanya segini, perbannya paling segini. Udah, nggak wajib ulang lagi karena perbannya atas suci, bukan di anggota tayamum. Ustadz, udah sakit, ribet lagi. Gimana nih Ustadz? Maka,
pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, kalau salatnya pada perhitungan wajib diulang, maka tak perlu wudu, tak perlu tayammum, langsung salat. Karena walau tayammum, walau wudu, tetap ulang salat. Itu pendapat dhaif dalam mahalli contoh. Udah, maka bagi kita kalau sehat ulang, kalau nggak sehat aman, ngerti? Karena jadi capek, ngerti ya? Cuma yang paling enak belajar mazhab Maliki. Bagi orang yang kekurangan tayammum atau wudu, maka dia tak wajib salat. Waktu sehat baru salat. Bagi kita yang malas, pilih pendapat ini aja, ngerti ya? Udah, siapa lagi yang nanya tadi? Udah, 2 lagi itu, kasih mikrofon. Apabila si laki-laki sudah bercerai dengan perempuan, apakah dengan ibu mertua, ibu si perempuan masih dianggap mahram, masih tidak batal wudu selama-lama sampai kiamat? Lama enggak batal. Setelah nikah, mama mertua tetap, ayah mertua tetap. Yang cerai sama dia. Kemudian tadi, apa beda mahram dengan mahrum? Saya lupa jawab. Satu isim fa'il, satu isim maf'ul. Mahram, orang yang haram nikah. Mahrum, si ini. Si yang kena pukul sama yang mau pukul. Bedanya itu aja. Udah. Kemudian, apabila si laki-laki sudah cerai dengan si kakak, kemudian nikah lagi dengan si adik kandungnya, apakah itu boleh, Ustaz? Itu cari laba boleh? Halal itu. Pokoknya semua untuk kita, aman. Udah, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah lamaran. Apakah boleh seorang calon istri memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak berpoligami selama dia masih hidup? Dan bagaimana jika suaminya itu nanti melanggar ada syarat yang diberikan oleh calon istri tersebut? Udah. Apabila seorang istri mensyaratkan supaya suaminya tidak poligami, boleh nggak? Boleh. Tapi bolehkah dilanggar? Boleh, karena nggak melanggar hukum Tuhan. Janjinya buat, asal jangan taklid. Apabila abang nikah 2, maka jatuhlah cerai. Itu bahaya. Berarti itu kita laki-laki yang bego. Karena mengurangi apa yang sudah Allah bolehkan. Walau ya, kalau Tengku jadi perempuan, kira-kira Tengku setuju nggak suami Tengku nikah lagi? Ya normalnya manusia punya cemburu. Dan cemburu itu bahagian dari iman. Al-ghiratu minal iman. Cemburu itu sebagian dari iman. Tapi cemburu berlebihan yang dosa. Nah, jadi oleh sebab itu terjadilah pada Hafsah istri Nabi cemburu sekali terhadap Nabi. Normal itu. Tapi jangan normalitas kita menghancurkan agama. Jadi bolehkah kita buat janji begitu? Boleh. Bolehkah dilanggar? Boleh. Ngerti ya? Maka ada hukum di dalam Islam. Taqiyah itu boleh. Taqiyah kepada istri. Menipu istri untuk kebaikan, hukumnya boleh. Kemudian mencuri harta suami untuk nafkah, itu boleh. Bukan untuk berlebih-lebihan. Nah, itu kejadian dan sebut hadis itu. Udah, siapa lagi tadi? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacot terpulau bertanya pengucapan salim itu. Jadi pengucapan salimnya ketika kita sahilau mengucapkan salim kepada orang ramai kan biasanya assalamualaikum. Tapi pengucapan salim bakti draw tetap assalamualaikum dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri salam untuk untuk orang ramai. Assalamualaikum, salam untuk kalian semua. Sejahtera untuk kalian semua. Kalau untuk seorang, apakah, apakuma? Tetap. Karena doa yang kita keluarkan ini bukan untuk dia saja, tapi untuk muslimin muslimat. Kita beri salam ketika salat, malah nggak ada orang. Kok kum? Ya kan? Nah, jadi doa yang sudah kita layangkan ini tetap kena kepada semua orang. Sama seperti kita menabur-nabur uang. Ngerti ya? Nah, jadi jangan kayak bagi sepeda cuma 1 orang dapat, itu beda.
Assalamualaikum Tengku. Kalau misal kita masih ada wali abang ayah tapi kita tidak ingin dinikahkan oleh beliau tetapi oleh sepupu anak dari abang ayah, apakah boleh? Terima kasih Tengku. Boleh. Ingat ini, dengar bahasa saya ni. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Termasuk dalam pendapat kuat, wali wajib adil. Apabila tidak adil wali, tidak sah nikah. Apa ciri adil? Tidak mengerjakan dosa besar, tidak berkekalan terhadap dosa kecil, menjaga wibawa. Tapi adil pada wali lebih rendah dari adil pada saksi. Adil pada saksi, dia kerjakan dosa setahun dia sudah taubat. Tahun belakang sudah taubat dia. Baru hari ini dia dianggap adil. Kalau pada wali dia taubat detik ini dianggap dia sudah saleh kembali. Udah. Dan termasuk tidak adil, ini umpama beliau ayah saya. Udah. Yang kedua misalnya. Lalu beliau tidak naik haji dulu. Padahal beliau mampu, daftar pun enggak. Maka suatu hari meninggallah beliau. Dulu yang nikahin saya beliau, itu wajib ulang nikah. Karena telah nyata beliau jahat. Sebelum meninggal kan belum nyata, masih mungkin pergi. Itu ulang nikah semua anak, atas pendapat kuat. Tapi saya pribadi tidak berpegang pada pendapat kuat pada masalah itu. Wali boleh pasek. Kenapa demikian? Kalau kita tidak setuju wali pasek, udah. Yang nikahkan ayah kita siapa? Kakek kita ya. Siapa yang kakeknya saleh di sini? Coba tunjuk tangan. Umum kakek kita bandel. Berarti kalau kakek kita bandel, kita berpegang pada pendapat kuat, nikah ayah kita nggak sah. Kita nggak boleh terima warisan dari ayah. Dan kita semua mereknya anak bajang. Ngerti? Mau jadi anak bajang? Nah, oleh sebab itu nikah wali pasek saya terima. Yang saya tidak terima saksi. Dan ini tampangnya. Tengku, udah adil. Belum tentu. Tapi kita nggak hukum di belakang. Makanya mulianya kalau saksi itu mesti rame. Maka nikah-nikah di Darul Imarah, Baitussalam, itu perkawinan silang. Bukan pernikahan. Mereka nikahin orang nggak cukup syarat, nggak sah. Waktu saya tuding, pakai bubuknya, baik Medina, Medina Iran. Ngerti ya? Hati-hati. Nikah itu ada prosedur, ngerti ya? Kalau ada masalah, ngomong ke saya. Udah banyak sekali yang ngerti, yang sudah pernah terjadi. Saya selesaikan. Tapi ini ada yang minta ngomong, saya nanti udah lagi ada janji di SB, mungkin sebentar lari. Contoh begini, saya udah hamili dia, tapi mama mertua nggak tahu kami nikah. Maka anak pertama itu anak haram. Anak itu besar tumbuh sekarang, dia akan menikah. Jadi ayahnya nggak mau jadi wali dia karena nggak sah. Tapi bagaimana beliau nyatakan kepada KUA, kepada si lelaki, saya tahan badan. Saya jumpai KUA, jadi nanti itu seremoninya saja, perwakilan. Padahal Anda menikahkan anak itu atas nama Anda, KUA. Sampai begitu-begitu. Si laki saya panggil, saya nasihati, kamu cinta. Dia korban. Bukan dia yang salah, tapi ayah mamanya yang salah. Maka sekarang saya beritahu bahwa dia anak haram. Kamu mau terima atau tidak terserah. Tapi kalau kamu nggak terima terlalu ego. Karena dia nggak punya salah. Tiap anak lahir dalam suci. Terima si cowok. Itu udah banyak Tengku lakukan. Pada bego Tengku. Karena yang kena maki sama orang Tengku. Yang berat Tengku. Cuma dia pada nggak sah nikah. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal kita masih ada wali abang, udah selesai. Nah, langsung udah habis. Saya baca ini dulu. Ustaz, bagaimana jika Al-Quran itu ada di HP kita terus pada saat kita sedang berhadas? Karena kita sudah terbiasa sebelum tidur membaca Al-Muluk di HP. Apa boleh kita membacanya di HP pada saat berhadas? Boleh. Tidak dengan mulut, tapi dengan hati. Pendapat kuat. Pendapat mu'aif yang boleh dengan mulut. Tapi tidak mulia amal begitu. Lihat saja. Quran di HP dosa enggak? Enggak, kayak Quran di hati. Dibawa ke WC pun enggak apa-apa karena Quran di dalam hati. Yang enggak boleh ditampilkan sebagai layar. Itu yang haram. Dan ringtone juga tidak boleh nada Quran karena akan terpotong. Tapi kalau selawatan syair boleh, ya kan? Jadi sebagian ulama pendapat selawat potong-potong itu boleh. Sebagian ulama enggak. Dua-dua betul. Kita mau ikut yang mana tu?
As-salah. As-salah. Kan ada itu kalau dikit-dikit boleh. Sampai ada kadang-kadang jadi ulo. Itu yang tidak baik. Nabemo, nabemo, Hamad, nabemo. Bukan nabimu dia katakan. Bukan nabimu. Nabemo, nabemo. Ada bemo dia bilang. Nah, itu ulo itu. Ustaz, pada saat kita sedang salat, itu kan terkadang kita sering lupa sudah rakaat berapa. Enggak sering. Ini gangguan nih. Udah, atau lambung, atau ada masalah. Udah. Ada kejadian enggak sering. Berarti kalau yang sering ini ada masalah. Gimana Ustaz? Apa kita tambah rakaat lalu sujud sahwi atau gimana Ustaz? Enggak tambah. 3 atau 4, 3 dianggap. Tetap wajib 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Bukan dalam makna tambah, memang begitu hukumnya. Ngerti ya? Ustaz, bagaimana jika ada Al-Quran yang sudah tidak layak pakai, itu dibakar dulu baru ditanam atau gimana Ustaz? Itu yang benar. SOP-nya bakar lalu tanam. Mulianya begini, korek tanah dikit, lalu Qurannya bakar. Lihat semua terbakar. Dan saya udah pernah ribut entah berapa kali udah di Kota Banda Aceh ini. Beli pisang goreng, kertas pisang goreng ujian UI. Ada ayat, saya minta beli semua, marah dia. Ribut, saya rampok kertas dia. Daripada dia murtad dan orang-orang lain dosa karena nggak ngerti. Itu sekian kali. Saya beli nasi bungkus, dibungkus pakai APS. Ada yang Quran, rupanya kertas ujian anak SMP dan SD. Saya beli semua nasi demi kertas itu. Begini masyarakat Aceh awam tentang hal itu. Kita lah led. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأقربائنا وإخواننا وأهل بيوتنا وأهل قرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة. عافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu selawat yang dituduh Wahabi murtad, yaitu selawat Ya Rabbi. Sama-sama kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صلي عليه وسلم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.